Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari AMB ingin menjelaskan tutorial cara penggunaan Al-Quran Smart Kit. Nah, ini untuk buku-bukunya sudah ada Al-Quran, ada untuk surat izin edarnya dari Kementerian Agama, dan dilengkapi dengan buku-buku. Ini ada rumah tahfiz untuk menghafal, ada untuk buku belajar membaca, dan dilengkapi juga dengan buku yang lain. Ada kamus 4 bahasanya, kemudian ada bahasa Arab jilid kedua, ada bahasa Arab jilid ke-1, dan ada juga untuk bahasa Inggris tahap 1, 2, dan 3. Dan ini kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu. Kita bahas mengenai Al-Quran. Jadi untuk pertama menggunakan penanya, di sini ada 5 tombol. Untuk pertama kita tekan dulu tombolnya sampai dia keluar suara. Nah, kalau sudah bersuara seperti ini, itu baru kita buka Al-Qur'annya. Nah, di sini saya liatin dulu untuk yang pertama, itu dia ada beberapa nama qori. Nah, ini yang warna biru, ini semuanya qorinya. Jadi sama ibu dipilih dulu salah satu qori yang ingin kita pakai, misalkan contoh. Misalkan Syekh Musyarif Al-Ifasi. Ini baru sama ibu ditempel dulu ke ayatnya atau langsung ke hurufnya. Misal Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut lagi ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil. Nah, kemudian kalau misalkan ingin mencoba untuk membaca full satu surat, kita tempel penanya ke nama suratnya yang paling atas. Maka dia akan mengajinya full satu surat. Jika ingin membacanya satu halaman, itu cukup tempel penanya ke nomor yang ada di halaman. Jika ingin membaca satu juz full, itu bisa meletakkan penanya ke nama juznya di sini, maka dia akan membacanya satu juz. Jika ingin mengganti nama qori yang lain, kita buka lagi di menu utama yang di sini. Ini nama qorinya bebas, mau pilih yang mana saja. Kemudian untuk terjemahan, kita pilih beberapa bahasa yang ada di sini. Langsung dipilih ke bahasa Indonesia. Baru kita terjemahkan ke ayat-ayatnya atau langsung ke hurufnya. Misalkan contoh dari Bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan seterusnya. Kemudian menu yang di awal lagi, ini ada pembahasannya. Jika kita ingin merekam suara, itu bisa kita tempel ke warna merah. Untuk menyimpan warna biru. Untuk memutar ulang rekaman bisa kita tempel ke tanda panah warna hijau. Nah, kalau misalkan ingin membesarkan volume suara, itu bisa di sini. Ini sudah ada bacaan volumenya untuk mengurangi ataupun menambahkan suaranya. Dan kalau misalkan ingin mempercepat bacaan, ini sudah ada tanda-tandanya. Saya contohkan, misal ini kalau misalkan kita masih tahap yang normal, ditempel ke sini. Jika misal suara qori tadi agak cepat, itu bisa kita pelankan dengan menekan menu yang ada di sini. Misalkan saya contohkan lagi. Kemudian baru kita tempel. Maka jelas perbedaannya di situ, dia berbeda, jadi suaranya lebih pelan. Dan jika menormalkan kembali suaranya, kita pilih ke sini di tanda seperti ini. Tempel lagi sekali, maka dia suaranya akan normal. Nah, kemudian kalau misalkan ingin membaca Quran beserta terjemahan, itu bisa kita tempel ke menu yang ini. Dan jika ingin membaca terjemahannya saja, tempel ke menu yang ini. Dan jika ingin membaca Qurannya saja, maka kita tempel menu yang ini. Baik, kita lanjut lagi. Untuk pembahasan keterjemahan atau bahasa, kita pilih dari bahasa yang sudah ada di sini. Cuman kita langsung pilih saja ke bahasa Indonesia supaya mudah dipahami. Pilih menu bahasa Indonesia.
baru kita tempel ke huruf atau ke ayat yang ingin kita terjemahkan. Misalkan ke surat Al-Baqarah, kita ingin menerjemahkan ayat yang kedua, itu langsung kita tempel. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sama seperti pembahasan di awal, jika ingin menerjemahkan satu surat, itu kita tempel ke suratnya. Jika ingin menerjemahkan satu halaman, kita tempel ke halamannya. Dan jika ingin menerjemahkan satu juz, kita bisa pilih langsung ke juznya. Baik, itu untuk pembahasan metode Al-Qur'annya. Kita lanjut lagi ke pembahasan ke penanya. Jadi di tombol-tombol ini, untuk nomor 2 kita bisa memilih qori yang langsung di sini, bisa juga ke dalam Al-Qur'an. Dan yang ketiga, ini untuk menjeda apabila kita ingin mendengarkan murotal Al-Qur'an. Dan yang keempat, ini untuk merekam suara. Dan 5, itu tadi volumenya. Dan kita lanjut lagi untuk pembahasan buku-bukunya. Di situ sudah ada pembahasan bukunya, ada beberapa buku. Nah, untuk buku, cara menggunakannya itu harus ditempel dulu ke sampul depannya, karena kalau misalkan tidak ditempel, maka dia suaranya akan berbeda. Ini saya contohkan, Bu. Dia tidak akan bersuara, bahkan suaranya pun akan berbeda dengan buku yang ingin kita dengarkan. Jadi harus ditempel dulu ke sampul depannya seperti ini. Cepat dan praktis belajar membaca. Baru kita pelajari kepada anak-anak yang ingin belajar dari pengenalan abjad terlebih dahulu. Jadi cuma ditempel ke huruf-huruf yang ingin diajarkan. Contohnya A, B, C, D. Dan seterusnya. Kemudian, jika ingin menggunakan yang lain atau ingin menempel ke gambar yang lain, itu bisa ditempel langsung dan memiliki suara seperti gambar yang sudah ada di buku. Misalkan, Ayam. ditempel ke gambar ayamnya, maka akan bersuara, dan seterusnya. Dan ini juga sudah banyak pembahasannya. Ada buku-buku untuk belajar membaca, dan ada juga untuk anak-anak yang ingin belajar bernyanyi supaya tidak bosan ketika belajar. Ini untuk buku yang pertama, belajar membaca. Dilanjut lagi untuk buku yang kedua, ini sudah ada kamus langsung. Untuk kamus, ini dia ada 4 bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Chinese. Untuk menggunakannya juga sama, harus ditempel ke sampul terlebih dahulu. Global Start. 4 languages. Alphabet. Kita buka ke halaman utama, itu sudah ada gambar-gambar. Contoh yang pertama di sini adalah gambar pesawat terbang, ditempel ke tulisan, ditempel seperti Pesawat ini, terbang. dan dia langsung mengeluarkan suara yang sudah ada di tulisan. Ditempel ke bahasa Inggrisnya, Airplane. ditempel ke bahasa Jepangnya, Hikoki. dan ditempel ke bahasa Chinese-nya, Feiji. maka dia akan mengeluarkan suaranya, dan ditempel ke gambar, itu langsung mengeluarkan suara. Dan seterusnya, ini sudah banyak sekali gambarnya, dan bebas mau ditempel ke gambar yang mana saja yang ingin dipelajari kepada anak-anak di rumah. Misalkan, Kucing. kucing, Cat. bahasa Jepangnya, Neko. bahasa Mandarinnya atau bahasa Chinese-nya mau, dan ditempel ke gambar kucing. Dia langsung bersuara. Ini bebas mau ditempel ke gambar yang mana saja. Dan ini bukunya ada banyak, cuman ini dibahas poin-poinnya. Ini ada bahasa Arabnya, ada bahasa Arab jilid yang kedua, dan ada bahasa Inggrisnya. Dan satu lagi di sini ada buku untuk rumah tahfiz yang biasa digunakan untuk murotal Al-Quran, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semuanya sudah ada. Dan kita harus memilih dulu nama qori'nya yang sudah ada di sini kalau ingin membaca suratnya saja, atau terjemahan Indonesia itu untuk mendengarkan terjemahannya. Ini Al-Quran dan terjemahan, ini dia langsung membaca Al-Quran beserta terjemahan. Dipilih yang pertama, misalkan surat Al-Fatihah di sini langsung ditempel. Suratul Fatihah. Dia akan mengaji dari ayat 1 sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil
Kalau untuk memberhentikan, kita tekan tombol yang nomor 3, maka dia otomatis akan berhenti. Dan ingin melanjutkan lagi bacaan surat yang ingin kita dengarkan, tekan lagi tombol yang ketiga. Dan seterusnya. Untuk artinya juga sama seperti tadi. Untuk mematikan penanya, itu kita tekan lagi tombol yang pertama. Dan di sini juga bisa untuk sholawatan, kita tekan sekali lagi, maka ada sholawatannya juga. Dan untuk mematikannya, kita tekan juga tombol yang paling atas dan diberhentikan terlebih dahulu, ditekan agak lama sampai keluar suara. Ini sistemnya kita dicas, sudah ada casannya di sana. Ngecasnya di sini, ini untuk headset untuk mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.